masyarakat Wonogiri berbondong-bondong memilih Gerindra, bisa saja 29 ke Gerindra kalau masyarakat Wonogiri berbondong-bondong sebagai caleg itu ya minimal tuh 6 bulan sampai 1 tahun sebenarnya kalau mempromosikan saya caleg loh. Kalau bersaing itu biasa wajar gitu. Harus bersaing. Jatuh bangkit lagi, kalah ya nyalon lagi, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali bersama Kata Kita, cerita awal kita. Para pemirsa, sejak reformasi pemilu telah diselenggarakan 5 kali, dan kita ini menjelang atau mendekati bahkan sudah memulai penyelenggaraan pemilu yang ke-6, yakni pemilu 2024. Di mana beberapa sistem terjadi perubahan, dan untuk 2024 pemilu dipastikan masih sama dengan pemilu 2019, yakni dengan sistem proporsional terbuka. Dalam konteks pemilu legislatif, sistem ini bukanlah pekerjaan mudah bagi partai politik, khususnya bagi pimpinan atau pengurus partai politik. Bagaimana bisa dikatakan tidak mudah? Karena masyarakat akan memilih langsung nama caleg, dan caleg akan bersaing baik antar partai maupun di internal partai politik. Disinilah tantangan berat bagi setiap ketua partai politik. Pemirsa, pada hari ini saya kehadiran tamu, Pak Ketua DPC Gerindra Kabupaten Wonogiri. Assalamualaikum Pak Sir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Sir? Alhamdulillah. Sehat. Pak Haji Suryo ini teman lama, sahabat lama. Sejak reformasi ngalami pemilu ya bareng-bareng, cuman beda Pak Sur sebagai peserta, saya penyelenggara pada waktu itu. Betul. Begini Pak Sur, kita tahu bahwa pemilu 2019 yang serentak kemarin itu betapa beratnya, dan juga akan terulang di 2024. Dan saat ini di sistem informasi partai politik KPU sudah terdaftar kurang lebih 21 partai politik. Ini akan bertambah terus, karena di Kemenkumham ada 75 partai politik. Nah, Gerindra salah satunya. Kira-kira persiapan apa Pak Sur yang sudah Pak Sur lakukan bersama jajarannya menghadapi pemilu 2024? Karena ini sudah mulai daftar di Sipol ini. Kalau untuk persiapan di pemilu 2024 ya sejak mungkin tidak hanya dari sekarang, bahkan dari kemarin itu ya memang Partai Gerindra mempersiapkan diri, istilahnya sebelum diverifikasi faktual atau verifikasi administrasi oleh KPU, internal Partai Gerindra sendiri juga mengadakan monep. Jadi termasuk evaluasi, termasuk kita verifikasi nanti itu secara internal dulu sebelum diverifikasi baik faktual atau administrasi oleh KPU nanti. Begitu Pak Joko. Itu pun belum tentu bisa lolos. Harapannya gimana Pak? Dengan strategi itu kan berarti ada verifikasi 2 kali ya. Internal, nanti data di KPU, nanti verifikasi lagi. Kalau itu kami optimis, yakin kalau Partai Gerindra lolos lah kalau diverifikasi oleh KPU. Karena sejak lahir kayaknya nggak pernah gagal ya. Enggak, kemarin juga pernah diverifikasi faktual kemarin 2019 ya untuk verifikasi. Tapi kalau saat ini kan ya juga ada verifikasi setelah parliamentary result. Itu kan hanya administrasi, walaupun tetapi kan ya juga berat. Tapi kita mulai sekarang sudah mempersiapkan verifikasi internal dulu. Verifikasi internal dengan verifikasi yang diadakan KPU, saya yakin ya hampir sama lah. Nanti tinggal copy paste atau ngirim data dan sebagainya. Karena persyaratannya berat ya Pak. 100% di provinsi, 75% kabupaten kota di setiap provinsi,
di kabupaten, kemudian 50% kecamatan, harus ada pengurus sama kantornya. Iya. Untuk kantor kecamatan gimana, Pak? Kalau untuk kantor kecamatan, ya itu tetap di tempatnya KSB atau kader Gerindra yang siap. Untuk Wonogiri ada semua? Kalau Wonogiri ada semua. Untuk 100% ya, 25 kecamatan? Ada semua. Jadi untuk kantornya, sekretariatannya ya di rumahnya kader-kader kita sendiri. Paling tidak nyicil ayam. Ya, karena persyaratannya kan minimal 50. Ya. Kalau itu sudah 100% kan sudah agaknya. Ya, alhamdulillah sudah. Dari segi persiapan itu Pak Sedro, kita tahu bersama sudah keluar PKPU nomor 3 2022 tentang tahapan penyelenggaraan. Di tahapan itu kampanye hanya diberi waktu 75 hari. Nah, sementara penetapan peserta pemilu itu di akhir tahun ini. Iya. Sehingga ada waktu panjang kosong kurang lebih 11 bulan baru boleh kampanye. Nah, ini menurut Pak Suryo gimana? Penjelasan sampaikan mulai dari ruang abu-abu ini seperti apa sampai kampanye. Iya. Kalau sebenarnya kalau untuk kampanye kok hanya sekitar 2 bulan ya Pak. 2,5 berarti. Ya, 2,5 bulan itu sebenarnya ya kurang. Kalau untuk sosialisasi ya mungkin dari sekarang sudah bisa lah sosialisasi. Tapi kalau untuk kampanye harus ngampanyekan saya dari partai ini, nomor urutnya ini, ini yang kurang. Ya, di dapil ini, dapil 1, ini yang kurang waktunya Pak. Kalau untuk ngampanyekan partainya mungkin hari ini atau kemarin kan sudah kita istilahnya sosialisasikan, koordinasikan dan sebagainya itu sudah kan. Tapi kalau untuk kampanye sebagai peserta pemilu ya kurang kalau Pak itu. Kalau misalnya begini ya, ini mungkin Pak Suryo punya pengalaman ya sebagai kayaknya sudah lama jadi ketua partai ini. Itu kalau ada caleg baru, artinya baru kemudian dia setelah ditetapkan sebagai di dalam daftar tahun tetap harus memperkenalkan diri ke masyarakat di satu dapil. Ya, rata-rata 5 kecamatan lah. Itu kira-kira satu orang itu butuh waktu berapa? Yang normal, artinya yang kira-kira yang wajar lah gitu. Ya, kalau wajar sebagai caleg, misalnya itu caleg ya Pak, sebagai caleg itu ya minimal tuh 6 bulan sampai 1 tahun sebenarnya. Kalau mempromosikan, saya caleg loh, dapil 4 katakan. Apalagi orang baru, nomornya sekian, itu harus banyak waktu. Tapi kalau hanya 2,5 bulan ya masih kurang optimal, tidak bisa optimal. Katakanlah nomor urutnya nanti diperoleh ketika DJT sudah ditetapkan. Katakanlah ya kalau dihitung, kalau PKPU itu memberi waktu 75 hari ya 78 hari sebelum pemungutan baru dapat DCT dan nomor urut. Kalau memperkenalkan nomor mungkin tidak begitu rumit. Tapi memperkenalkan diri siapa, bagaimana ini. Itu pengalaman sampai 6 bulan lebih gitu. Iya, seharusnya 6 bulan lebih. Tapi kalau memang sudah aturan dari PKPU begitu, ya kita tidak masalah karena sudah tahu aturannya begitu. Ya apa boleh buat, kita ikuti. Makanya mulai sekarang ya kita sebenarnya kan itu bukan masalah kampanye, ya kita sosialisasi internal kita gitu. Sosialisasi saya mau nyalek ya, bagaimana termasuk dukungan ya termasuk caleg-caleg kita kenalkan atau memperkenalkan sendiri. Jadi sudah melakukan rekrutmen Pak di Gerindra? Ya itu sudah ada pendekatan kan. Kalau perekrutan ya belum resmi belum, tapi pendekatan tokoh, teman, sahabat, kader dan sebagainya. Ada yang komunikasi langsung, yaitu kita koordinasikan dengan pos-pos atau dapil-dapilnya untuk sosialisasi sendiri atau kita antar kadang-kadang juga kita kenalkan dengan internal partai, selanjutnya melebar ke eksternal di luar partai itu baru nyari calegnya susahnya begitu ya. Belum nyari suara. Terus kira-kira Pak Suryo sebagai ketua ya DPC di sini bagaimana menggerakkan, ini kan punya 4 anggota DPRD kabupaten. Sementara dapilnya ada 5. Ini bagaimana untuk menggerakkan di 5 dapil
untuk rekrutmen ini proses rekrutmen caleg dulu nih. Ya, kita rekrutmen ya istilahnya bukan rekrutmen, kalau rekrutmen nanti ada juklak jusisnya, tetapi untuk sementara ini pendekatan utawa ya mungkin ya bisa dikatakan rekrut ya, belum walaupun karena belum sudah ada identifikasi ya. Iya, sudah di istilahnya mencari kalau kita ya, mencari ke sana ya. Kalau yang dapil sudah ada dewannya, ya dewannya yang mencari, termasuk pengurus Gerindra baik di DPC maupun PAC, bahkan di ranting pun sudah kami sosialisasikan kodenya cari caleg. Siapa yang mau? Terus tokoh-tokoh di situ kan banyak, gitu Pak Joko. Jadi tiap dapil, kalau di Wonogiri Gerindra ada dapil yang kosong itu dapil 3, ini kewajiban DPC untuk mengondisikan caleg di dapil 3 itu ada. Sampai hari ini sudah ada data identifikasi kira-kira ada berapa persen dari kebutuhan caleg ini? Sudah ada Pak, sudah ada. Mungkin kalau 100% bisa 100% sudah, tetapi kan itu bisa bergeser. Kalau kami di internal kami, kalau belum ada kita tutup dengan ketua PAC-nya dulu. Nah, setelah ketua PAC ini legowo, kalau ada tokoh yang mungkin kuat, ya kita mundur di situ di kecamatan, katakanlah dapil Slogoimo, katakanlah Slogoimo itu ketua PAC-nya dicalonkan dulu. Kalau ada tokoh, ya kita ini legowo, ketua PAC ini mundur. Tetap ada penilaian Pak Jarinya. Iya betul. Tidak semua orang gelundung boleh nyalek gitu. Ya itu iya betul Pak, ada penilaian. Istilahnya penilaian ya, yang penting penilaiannya iso ngentekke swara, golekne swara entuk swara iso dadi iki piye carane, itu penilaiannya. Ngoten nggih Pak. Nggih, memang agak berat. Ini belum pendaftaran belum dimulai ya kan, pendaftaran Agustus ini baru memasukkan data ke sipolnya KPU. Di daerah sudah seperti itu sampai ke tingkat ranting lah itu. Nah, ke depan Mak, kalau nanti caleg sudah mulai diajukan oleh Partai Gerindra ke KPU, katakanlah 100% terpenuhi kuota caleg beda dari 50 gitu ya, terpenuhi misalnya. Sementara PKPU itu nanti menetapkan partai politik sebagai peserta pemilu tanggal 13 Desember 2022. Kalau kita ambil karena kampanye 75 hari, kita sebelum pemungutan berarti kita ambil 78 hari karena 3 hari masa tenang. Itu kira-kira dari ditetapkan sampai 78 hari sebelum pemungutan itu ada waktu 11 bulan. Yang tidak diatur oleh undang-undang. Dan tidak diatur oleh PKPU. Bahkan kapan tanggal daftar calon tetap itu ditetapkan pun di PKPU tidak dimunculkan. Tapi kita bisa menghitung kapan itu. Nah, waktu 11 bulan ini kan ibarat ruang abu-abu, tidak jelas. Sosialisasi nanti kena ketentuan dikira kampanye gitu. Sementara caleg tadi, apalagi caleg baru, butuh waktu 6 bulan sampai 1 tahun untuk memperkenalkan diri. Artinya kira-kira ide gagasan apa yang bisa Pak Suryo sampaikan untuk mengisi 11 bulan ini? Ya, kalau dari Partai Gerindra untuk mengisi itu, kalau kami mengartikan ya monggo lah itu ruang abu-abu, tapi di partai sendiri, khususnya Partai Gerindra, itu sudah menjalankan ADART partai saja. ADART partai digunakan termasuk sosialisasi sampai DPC, PAC, ranting, termasuk penjaringan caleg. Ya ini kita gunakan itu saja. Tapi kan kita itu tidak, istilahnya bukan kampanye kan, itu internal Gerindra untuk sosialisasi, untuk membesarkan partai. Ya ada caranya sesuai dengan ADART. Tapi nanti ketika caleg itu kemudian katakanlah bukan mengumpulkan, ada pertemuan RT dia sowan, memperkenalkan diri karena partainya sudah peserta pemilu, nanti dikira kampanye. Kalau itu ke tempat RT, itu ya istilahnya belum sosialisasi Pak, atau belum mengampanyekan saya caleg, bukan. Itu kalau itu kan nanti saja, kalau sudah sesuai aturan PKPU-nya sudah ikuti itu aja. Atau sampai sementara kita sesuaikan dulu dengan ADART partai saja, termasuk
komunikasi, termasuk istilahnya kita ya sonjo layat jagong ngobrol di pertemuan-pertemuan, momen itu kita gunakan. Dan kita punya arisan keluarga, arisan ya itu momen kita, itu kan ruang kita, bukan ruang umum. Nah, yang jadi persoalan begini Pak Ketua, antara tanggal 14 Desember ya, setelah tanggal 13 ditetapkan sampai nanti 78 hari sebelum pemungutan, ini ada waktu 11 bulan. Ini tidak diatur. Ini bukan waktu kampanye. Tetapi juga tidak diatur waktu sosialisasi. Kalau kemudian waktu yang abu-abu belum jelas normanya ini kira-kira kalau ini dibiarkan berpotensi menimbulkan konflik di lapangan nggak? Karena kalau satu partai tadi satu dapil 10, ada 10 partai orang 100. Betul. Kira-kira pengalaman di lapangan gimana? Ada potensi konflik nggak memanfaatkan ruang abu-abu ini? Sebenarnya itu juga kalau kami menilai ya memancing konflik juga sebenarnya kalau ruang abu-abu sampai dibiarkan ya tidak ada aturan mungkin apa ya. Kalau ada perpu kan nggak mungkin ada perpu kan gitu. Misalnya peraturan dari KPU Kabupaten sini kan nggak mungkin Pak. Ya itu. Tetapi undang-undang kayaknya memungkinkan kalau KPU membuat aturan mengisi ruang itu. Nah, ya monggo lah nanti kalau saya ikuti aja, kami mengikuti aja. Tapi kalau mengingat itu konflik apa tidak ya kemungkinan bisa-bisa saja lah. Tapi karena Wonogiri ini ya sudah mungkin nanti ada kesepakatan kesepakatan untuk Wonogiri damai untuk dalam pemilu dan sebagainya ya kita saling tahu aja namanya sosialisasi ya. Monggo jenengan begitu silakan nanti kita lain waktu kalau bisa begitu ya monggo silakan ngoten Mas Joko. Sebaiknya memang harus ada norma yang mengatur supaya antar partai ini aman lah. Jelas relnya, jelas normanya dan ada rambu-rambu, ada kepastian melanggar atau tidak. Nah, kembali ke pemanfaatan waktu 11 bulan yang ruang abu-abu ini. Dari Pak Suryo sebagai pimpinan atau ketua DPC Gerindra di Wonogiri. Kira-kira yang paling efektif 11 bulan ini kalau KPU harus membuat norma. Itu diatur seperti apa kira-kira 11 bulan ini supaya semua partai bisa memanfaatkan waktu 11 bulan ini untuk keperluan ya paling tidak sosialisasi. Begitu juga masyarakat juga mendapatkan informasi sebanyak-banyak tentang partai politik maupun bakal calonnya. Kalau kami ya berharap istilahnya keran demokrasi ini dibuka seluas-luasnya. Artinya kita sosialisasi baik itu partainya, baik itu mungkin belum dikatakan caleg atau personilnya katakanlah ya kersane biari, tapi bagaimana monggo aturannya yang bisa leluasa teman-teman partai ini yang ada di Wonogiri yang mengelola caleg-calegnya nanti itu ya monggo diperbuat yang sesejuk mungkin lah itu untuk Wonogiri. Artinya waktu 11 bulan ini sebaiknya dibiarkan atau diatur oleh KPU. Ya kalau sebaiknya diatur sebaiknya. Kalau dibiarkan ya istilahnya kalau partai A berbuat begitu, partai B ya begini. Mau gak mau ya kalau mungkin bersinggungan ya monggo terserah itu dari penyelenggara untuk mengatur kok sampai bersinggungan. Tapi saya berharap ya jangan sampailah ada kesinggungan seperti makanya kita sebagai partai-partai ini memberi contoh-contoh yang baik. Seharusnya yang tidak boleh dilanggar ya jangan dilanggar dan sebagainya. Banyak itu ada yang harusnya aturan harusnya aturan ya dilanggar ya jangan sampai gitu Pak. Harapannya gitu. Kalau dilanggar kan nanti ada kecemburuan dari partai-partai lain misalnya yang melanggar, kami partai lain kan juga ikut-ikutan melanggar kan gitu Pak. Apalagi ada kecenderungan beberapa aparat dalam tanda kutip oknum gitu ya. Itu agak sulit untuk dikatakan netral, tetapi juga sulit kalau dikatakan tidak netral. Ini kan akan mempengaruhi gerakan partai di lapangan. Nah, untuk menghadapi itu Pak Sir, karena aparat
di bawah ini kan secara teoritis bisa dipastikan dia akan berpihak kepada partai tertentu, dalam ini penguasa gitu. Sementara di lapangan itu banyak partai dan aparat ini kan, aparat dalam tanda kutip tadi, oknum-oknum kan bisa sampai ke tingkat bawah. Untuk mensiasati itu kira-kira di internal Gerindra atau Pak Sur mungkin ada gagasan atau cara atau tips gitu untuk menghadapi itu, karena mau tidak mau itu pasti terjadi. Kalau saya sebelum menjawab itu, saya berharap dulu jangan sampai lah itu, karena tadi sudah saya sampaikan kalau aturan-aturan ini jangan sampai dilanggar. Tapi apa yang disampaikan Pak Joko ini kok ada aturan yang dilanggar seperti aparat, misalkan itu ASN dan sebagainya, kan nggak boleh aparatur negara, aparatur pemerintah itu sebenarnya kan melanggar aturan kalau sampai ikut langsung di situ. Apalagi mengarahkan. Ya, kami berharap jangan ada seperti itu. Tapi kalau ada oknum seperti itu, mungkin ada oknum ya kita mungkin partai bisanya ya hanya mendekati, jangan begitulah panjenengan aparat, panjenengan ASN dan sebagainya. Kalau itu aparat, kalau ASN atau itu Pak, itu saya berharap paling tidak ya seperti tadi yang saya sampaikan kan, kalau partai ini kok begitu, saya ya juga ikut begitu kan gitu ya. Syukur ya kalau ada mungkin kok benar-benar ya kita ya, kalau bisa janganlah kalau aparat kok ikut kalau sampai walaupun rasa ini mesti ada lah Pak. Iya ada itu Pak. Jangan sampai lah kalau ada begitu aparat semacam. Makanya tadi kembali yang tadi kenapa ini saya tanyakan Pak Sur. Karena ini berpotensi ketika 11 bulan tadi itu tidak diatur oleh KPU. Gitu. Makanya tadi seperti usulan Pak Ketua ini kan harus diatur. Nah yang jadi pertanyaan itu, aturan ini karena di luar masa kampanye, ini kegiatan bentuknya apa? Karena nanti kalau Bawaslu mengawasi pasti nanti akan ini tidak memenuhi unsur kampanye karena dilakukan di luar waktu kampanye ketika terjadi pelanggaran menurut persepsi setiap partai politik. Nah kira-kira ini aturan ya kurang lebih seperti apa? Apakah sosialisasi ya dibebaskan gitu atau juga diatur normanya kayak kampanye kira-kira? Usulan Pak Sur kira-kira. Kalau saya ya, kalau kami usulannya ya diatur lah, istilahnya diatur jangan sampai berbenturan di masyarakat seperti itu, apalagi ya sampai menggunakan aparat itu ya jangan sampai, ya harus ada aturannya loh Pak. Kalau tidak ada aturannya ya mau nggak mau bersinggungan. Kalau bersinggungan antar partai harus begini, artinya otot-ototan dan sebagainya kan ya kurang kondusif untuk di daerah kita. Saya berharap ya ada aturannya. Artinya bisa disimpulkan bahwa 11 bulan yang sekarang belum ada aturannya itu memang betul-betul diperlukan aturan. Iya Pak, ya memang perlu. Kalaupun mungkin kok tidak ada ruang atau untuk bisa mengatur itu sudah tidak ada ruang dari baik itu KPU ya, mungkin tidak ada ruang untuk mengatur itu, paling tidak ada kesepahaman, kesepakatan sebahasa di masing-masing partai kita. Ada kan istilahnya ya MUU atau ya bukan MUU lah, artinya untuk menciptakan kedamaian bersama untuk menghadapi pesta demokrasi di 2024 ini Pak Joko. Apalagi ini masa kosong, artinya termasuk masa pemilu kosong legislatif nanti bersamaan dengan Pilpres. Pada saat itu untuk capresnya dipastikan tidak ada incumbent. Nah kira-kira kalau menurut pengalaman Pak Suryo sebagai ketua, kan kemarin di 2019 juga kebetulan Pak Prabowo nyalon juga, Pak Sur sebagai ketua DPC di sini, kira-kira efeknya sejauh mana ketika partai juga bersamaan dengan Pilpres, pimpinan partai politik juga mesti memikirkan bagaimana kampanye Pilpresnya. Di satu sisi juga masing-masing personil, apalagi caleg juga memikirkan bagaimana dia mengkampanyekan dirinya sendiri. Mengatur ini seperti apa?
Kalau itu ya memang sinergitas kita, Pak. Sinergitas kita dari awal itu memang termasuk kampanye ini sudah kampanye. Maaf, termasuk pemilu ini nanti juga legislatif dan presiden itu sudah paham semua, sudah paham. Nah, kita sosialisasinya ya sinergi aja, sinergi. Kalau kemarin juga pernah 2019 termasuk pileg juga pilpres bersamaan. Kita ya enjoy aja, gitu Pak, enjoy aja. Pengalaman kemarin berarti ya. Apalagi ini baru mulai saja di media itu kan partai-partai khususnya di tingkat pusat selalu jadi bahan pemberitaan di publik lah gitu. Siap. Ini kan selalu konsentrasinya di pilpres. Iya. Jadi seolah-olah tidak ada satupun yang membicarakan tentang pileg oleh koalisi pilpres. Ini kira-kira sejauh mana Pak? Misalnya pilpresnya ini nanti calonnya katakanlah lebih dari 2, yang pasti tidak boleh 1 kalau pilpres. Karena lebih dari 2, ada 2 atau 3 atau 4 calon. Ini kan di lapangan juga ada beban jenengan sebagai ketua partai mensukseskan capres yang didukung oleh partai jenengan. Tapi juga memikirkan perolehan atau kompetisi caleg yang jenengan keluar di Wonogiri. Iya. Nah, ini kira-kira abute kaya ngopo ngoten niku? Iya, Pak. Kalau kami ya itu sudah diuji, mungkin juga teman-teman lain juga diuji, partai-partai yang diuji di 2019 kemarin. Nah, ini untuk 2024 ini ya kita tinggal istilahnya memperbaiki pengalaman kemarin. Lalu pengalaman kemarin juga sama sebenarnya. Kepentingan kita kalau strukturan partai seperti kami ketua DPC dan struktur DPC ini untuk memenangkan calon presiden itu, kalau waktu dulu Bapak Prabowo ya kami berharap itu kan dulu Bapak Prabowo. Ini ya pertama yang utama bagaimana cara memenangkan Pak Prabowo. Termasuk di 2024 ini untuk Wonogiri khususnya sudah mendeklarasikan mengusulkan Pak Prabowo untuk maju di pilpres. Otomatis itu yang utama, yang pertama. Dan kita bisa melihat kutil efek dari pilpres ini ya mempengaruhi kita bersama. Makanya satu-satunya kita promosikan, kampanyekan ya sosialisasikan ya Bapak Prabowo dulu sambil ya menyelamin kita berbisi-bisi untuk caleg-calegnya masing-masing dapil begitu Pak. Karena pengalaman di Wonogiri itu menarik, bukan di Wonogiri ya, beberapa daerah yang lain. Siap. Partai mengusung capres, capresnya menang, betul. Tapi malah kursinya berkurang. Itu di beberapa daerah juga banyak. Ini apa karena efek pilpresnya tidak nyambung ke pilegnya atau ngurus pilegnya tidak sempat karena sibuk ngurus pilpresnya? Gimana? Dua-duanya mungkin bisa terjadi, Pak. Dua-duanya mungkin bisa terjadi. Tapi kalau saya melihat kutil efek dari capres maupun cawapres tidak ada yang turun yang saya lihat. Yang saya lihat loh Pak ya ini ya. Tapi di Wonogiri ada loh. Kalau di Wonogiri saya kalau melihatnya kok enggak Pak. Golkar turun. Tapi kan enggak punya langsung, secara langsung kan enggak punya Pak. Enggak punya calon capresnya dan cawapresnya. Capresnya siapa? Gitu. Terus cawapresnya siapa? Tapi kan pengusul. Gitu. Iya. Karena di undang-undang begini Pak, di pasal 6A kalau tidak salah Undang-Undang Dasar 45 itu calon presiden wakil presiden diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Iya. Nah, ketika yang diusung itu, lah ini memang ini risiko. Ya, itu. Gabungan partai ada 4 misalnya. Iya. Toh satu pasang calon hanya 2. Betul. Kemungkinan dari salah satu hanya 2 partai. Betul. Yang lain jadi tidak, ini pengalaman 2019. Betul, Pak. Tetapi kalau pengalaman Pak Surya memang itu sejauh mana Pak dampaknya ketika di pilegnya?
Kalau dampaknya ke pileknya tetap positif, Pak. Tadi saya sampaikan, yang ngusung pasti saya melihat ada kutil efeknya, naik kursinya. Yang ngusung siapa yang punya? Dulu berapa Gerindra? 2014. Suaranya, Pak? Kursinya, Pak? 4. 2000. Oh, J. 4. Gerindra 4, sekarang tetap 4. Kalau dari segi suara naik ya? Iya. Bukannya turun, Pak? Kalau Gerindra? segi suara ya kita turun sedikit, tidak apa-apa. Tapi secara kursi masih tetap. Dari 52.500 turun menjadi 36.700. Ya turun. Ya lumayan lah, turunnya itu hampir 16.000. Kalau saya melihat turun suara, lihat di database-nya itu mungkin, Pak. Semua partai itu turun suara loh. Kalau suara loh. Kalau kursi mungkin ada yang tambah, ada yang turun. Mungkin saya lihat betul, kecuali Pak. PKB. Ya. PKB naik. Nah, itu kena kutil PKB 19 karena kursinya sudah naik dulu kan. Ya, ke 30.000. Kemudian Demokrat juga turun. PKS turun. Kena kutil efeknya itu, Pak. Pasti naik. Kena kutil efek dari capres-cawapres pasti naik. Kalau ngusung ya soal tadi apakah itu karena kelalaian atau aneh, kalau kutil efek pasti, Pak. Kalau kelalaian dan sebagainya ya itu tinggal internal masing-masing partai. Bagaimana cara menggeraknya, termasuk ada luang abu-abu ini nanti dan sebagainya. Ya itulah menentukan juga. Meskipun di sini Pak Prabowo kalah, ini untungnya Gerindra masih bertahan kursinya. Kalau dinilai suaranya turun, semuanya turun. Ya, kecuali satu partai. PKB. Nah, gitu. PDIP hampir 2 kali lipat. Turunnya, Pak. Nah, naiknya. Oh iya, tapi suaranya kan turun, gitu loh. Bukan, kalau PDIP itu 2024 itu 176. Ibu, kemudian 2019 itu 320. Oh iya, naik juga. Naik. Ya, kutil efek tadi, Pak. Iya, karena capresnya menang gitu. Iya, kutil efek menentukan. Artinya begini ya, saya ingin menanyakan lebih jauh dengan penyelenggaraan pemilu legislatif dan eksekutif dalam hal ini Pilpres itu bareng. Itu dampaknya lebih banyak positif apa negatifnya? Mungkin dari Pak Sur karena partainya mengusung Pak Prabowo, ketua umum, oke lah mungkin positif. Tetapi kan karena dengan presidensial threshold 20%, kan tidak semua partai bisa mengusung ketuanya. Kira-kira secara objektif gitu, ini lebih dampak positifnya apa lebih banyak dampak negatifnya bagi pemilu legislatifnya? Kalau bagi pemilu legislatifnya itu saya ya tetap mengambil dampak positifnya. Iya, kalau negatif ya saya tidak berpikiran negatif itu. Walaupun itu nantian tetap caleg itu tetap sama berjuangnya. Yang pertama memenangkan, kalau Gerindra tadi sudah saya sampaikan di awal, Wonogiri mengusung Pak Prabowo, inginnya juga memenangkan Pak Prabowo. Untuk Wonogiri menang untuk Pak Prabowo, inginnya, Pak. Dan harus kita perjuangkan. Lah caleg mengikuti, Pak, sambil berjalan ini dan satu alur, satu irama, satu kebersamaan, Pak. Tidak ini kampanye presiden dulu lagi caleg, tidak, sama-sama kan, ya presiden ya caleg gitu, Pak. Gimana, Pak? Tetap dampak positif lebih bagus. Iya, tetap. Hanya saja memang saat ini terjadi polemik. Jadi pemilihan di publik itu bahwa karena ini bersamaan, kenapa dasar yang digunakan untuk mengusulkan capres itu hasil pemilu yang kemarin, yang 5 tahun yang lalu. Oke lah, itu ada putusan MK ya, biar saya kita perdebatkan. Kembali ke yang tadi pesan. Maksud saya dampak positif. Ada dampak positifnya. Kemudian kita tadi mencoba mensiasati 11 bulan aturan yang KPU mestinya mengatur. Nah sekarang bagi partai lain atau partai baru, artinya partai baru yang saat ini belum dikenal masyarakat. Ini menurut pendapat pribadi Pak Suryo yang dulu punya pengalaman memulai partai dari kecil. Ini kan nanti banyak partai baru juga. Kira-kira dengan pileg pilpres ini bersama-sama,
partai baru nanti kan yang tidak bergabung dengan koalisi ABCD lah untuk mengusulkan capres, kira-kira gimana dampaknya? Dampaknya ya Pak? Ya, ke partai baru ini menurut pemanggil jenengan, pengalaman ketika awal-awal mengikuti pemilu lah. Iya, kalau dampaknya ya kalau saya melihat nggak usah memikir dampaknya lah. Kalau sebagai kalau pengalaman saya itu termasuk teman-teman yang baru mau hadir mengikuti kontestasi pemilu 2024 ini ya marilah. Kalau saya ruang terbuka monggo silahkan karena saya berharap demokrasi khususnya kita berbicara di Wonogiri, demokrasi ini sokol-sokol seimbang. Silahkan partai bermunculan, ayolah bersama-sama berjuang untuk Wonogiri sejahtera masyarakat dan seterusnya itu bersama-sama. Tapi kan ngeten. Jadi partai yang nanti mengusulkan itu partai yang pernah jadi peserta pemilu di 2019. Iya. Kemudian di 2024 nanti banyak partai yang belum pernah ikut pemilu di 2019. Meskipun katakanlah nanti ketika ditetapkan sebagai peserta pemilu akan mendukung partai capres A, B, C, D. Tetapi di lapangan tadi seperti jenengan ceritake, ini partai gabungan ini banyak calon ini. Kemudian ke bawah akan ada dampak yang positif terhadap partai yang mengusung. Kemudian partai-partai yang baru yang bukan mengusung, sekedar mendukung. Kira-kira ada nggak Pak dampaknya itu? Ya kalau dampak pasti ada Pak. Tinggal kemauan tadi seperti tadi manajemen memanage partainya. Kok bisa kurang, kok bisa tambah. Ini bagaimana keseriusan partainya begitu Pak. Walaupun partai baru mungkin kalau semangat sosialisasinya mengatur strukturalnya mungkin baik di PC, PAD, ranting bahkan sampai badan pemenangan pemilunya sampai ke tingkat nanti saksi-saksinya itu ya pasti Pak ada suaranya kan itu. Di sini berapa 3.500-an TPS ya? Betul. Artinya untuk saksi kan cukup banyak. Betul. Nah ini partai-partai yang baru kira-kira bisa memenuhi ya? Pengalaman Pak Sur dulu, oke lah katakan 2019 saja. Iya. Sebagai partai yang sudah lama bahkan mengusung capres kemarin 2019 itu apakah bisa memenuhi 100% saksi di setiap TPS? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Kira-kira kendalanya apa Pak? Kenapa tidak bisa begitu ya Pak? Dari 3.500 TPS. Karena tidak bisa itu ya kadang-kadang saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang ada di sana-sana itu ya ada yang tidak mau Pak. Karena tidak maunya karena waktunya dan kesibukannya dan sebagainya. Atau mungkin alasan tertentu kita pun juga nggak tahu, tapi minimal untuk saksi di tiap kelurahan-kelurahan itu ada. Satu TPS mencari satu orang untuk sanggup jadi saksi aja? Iya. Kalau waktu dulu, berat. Kalau waktu dulu kan baru Pak istilahnya, baru saya menjadi ketua. Saya ini tadi kan dicontohkan teman-teman yang baru. Tapi kalau yang sudah punya istilahnya yang ada di legislatif sudah ada dan kita sudah pernah mengalami ini untuk 2024 ya tidak kesulitan. Kira-kira bisa memenuhi 100% saksi? Kalau saya yakin bisa. Kalau untuk 2024 ini iya. Kalau 2019 tadi di samping tidak mau kira-kira kendala lainnya apa? Kendala lain kalau itu ya yang jelas nggak mau ya Pak untuk saksi. Kalau biaya saya kira enggak ya Pak, sugih partai ini. Kalau sekarang ya kayak itu tadi Pak, karena sudah dewannya juga kami pun juga bisa meminit teman-teman di fraksi termasuk ada iuran-iuran dan sebagainya untuk meratakan di semua ranting, akhirnya ranting bisa mencari saksi-saksi. Ini saya optimis Pak. Jadi kan di 294 itu sudah ada ranting-rantingnya semua. Setiap ranting kira-kira bisa menyiapkan saksi per TPS ya? Iya, per TPS. Karena begini. Jadi saya coba mengikuti di 2019 karena 2019 kan saya sudah tidak sebagai penyelenggara. Iya. Mencoba memperhatikan dari dari rekap di PPK, kemudian sampai kabupaten kota itu
mayoritas partai Nggih. itu mayoritas tidak terpenuhi saksi. Betul. Jadi mayoritas partai, Betul. mayoritas TPS tidak terpenuhi saksinya. Betul. Kalau tadi katalah mungkin banyak yang tidak ada yang sanggup. Iya. Kalau misalnya di TPS itu tidak ada yang sanggup, langkah apa yang kira-kira akan jenengan ambil supaya semua TPS ada saksinya lah. Karena ini penting, Pak. Penting. Jadi ibarat orang nikah, ini akan dimintai pertanggungjawaban ketika dia bersaksi sah apa tidak. Iya, betul. Kalau di partai, di pemilu kan C1-nya begitu. Iya, betul. Yang kami rencanakan ya mulai sekarang. Mulai sekarang, bahkan mulai kemarin kita pun juga sudah memperkuat, memverifikasi kembali, evaluasi kembali teman-teman pengurus DPC, PAC, ranting. Itu kira evaluasi. Kita sempurnakan kembali, barangkali ada yang indah atau mungkin dan sebagainya. Dan ini alhamdulillah sudah sempurna. Jadi kita sudah sempurna, ini tinggal nanti untuk tiap-tiap ranting mencari saksinya. Kalau ranting sudah ada, ya kan mencari saksinya kan, atau pengurus ranting sendiri menjadi saksi begitu. Optimis Pak, 2024 nanti seluruh saksi bisa terpenuhi di seluruh TPS. Saya optimis dengan adanya pengurus DPC yang tersebar di 25 kecamatan, termasuk PAC, termasuk ranting yang sudah saya evaluasi dan kami verifikasi. Ini tahapan, Pak. Ini masih tahapan verifikasi kami, internal kami. Itu saya yakin optimis bisa ditambah dengan caleg-caleg atau teman-teman kita yang mau bergabung dengan Gerindra. Ya, yes. Itu harapan kami. Bocorannya ada dapat berapa caleg? Kalau bocorannya ya kita, kalau caleg ya katakanlah sudah penuh gitu. Tapi kan saya sampaikan tadi, Pak. Untuk memenuhi itu ketua PAC maju dulu, sudah didaftar di situ. Tapi kan ketua PAC ini legowo, demi partai legowo. Apabila ada tokoh ini masuk dari kecamatan, katakanlah Jatisrono, ketua PAC ini belakang mundur, jadi mendorong. Kalau perlu membantu ini demi partai, demi kemenangan Pak Prabowo. Caleg itu saat ini 100% sudah terpenuhi lah gitu ya. Iya. Sambil nanti setelah dalam proses nanti pengajuan ke KPU ini masih ada proses penilaian terus-menerus gitu ya. Sampai akhir, ya katakanlah sampai akhir masa di mana KPU sudah mulai membuka pencalekan gitu. Iya. Kalau saya istilahnya tidak penuh ya Pak. Iya. Sudah dipenuhi oleh gitu, teman-teman internal. Gitu. Nah, daripada kalau dulu saya pengalaman dulu di 2019, mohon maaf tidak saya sampaikan di sini, yang harusnya 10 kursi atau 10 itu kan tidak ada 10 Pak. Nah itu sekarang saya siapkan sudah 10 sudah siap gitu lah. Sesuai ketentuan undang-undang lah. Undang-undang, tetapi saya membuka dari tokoh-tokoh di Wonogiri, teman-teman sahabat yang ingin bergabung mencalekkan dari Partai Gerindra masih terbuka. Karena apa? PAC sudah siap mundur kalau ada caleg yang potensi atau ya ingin masuk di Partai Gerindra menjadi caleg, ini mundur. Akan membantu, mendukung. Itu demi partai, demi Pak Prabowo juga untuk 2024 Pak Joko. Memang tidak mudah ya memimpin partai ya. Betul, Pak. Termasuk di kabupaten kota yang langsung berhubungan dengan teman-teman konstituen atau pemilih di tingkat lapangan. Betul. Oke Pak Ketua, ini karena waktu ini closing statement. Waktunya bebas. Siap. Apa kira-kira yang ingin disampaikan Pak? Kalau saya sampaikan, pertama kami berharap kepada aturan-aturan itu dari penyelenggara pemilu untuk ya langsung umum bebas rahasia ini tetap terjaga dan damai lah istilahnya, tidak ada seperti kita tadi ada yang gejolak atau sampai menjadi tidak kondusif, jangan sampailah di situ ya. Makanya aturan yang pertama. Yang kedua ya mari kita bersama-sama partai-partai di Wonogiri baik yang baru mau hadir, welcome, silakan untuk kontestasi pemilu 2024 ini, mari bersama-sama.
monggo, karena punya misi, pasti misi partai ini baik untuk Wonogiri, kesejahteraan, khususnya ini berbicara di Wonogiri, sejahtera Wonogiri dan demokrasi yang seimbang di Wonogiri. Silahkan, saya welcome, monggo bersama-sama kalau saya. Tanpa merasa tersaingi gitu. Ya, kalau bersaing itu biasa, wajar gitu. Harus bersaing. Jatuh bangkit lagi, kalah ya nyalon lagi, tetap semangat gitu. Ya nanti kalau tiba waktunya 2024 ini, saya kira momen untuk Gerindra untuk bangkit dan untuk menang, Pak. Prabowo presiden, Gerindra menang, itu target kursinya berapa? Kalau target saya tidak muluk-muluk, Pak. Yang tadinya 1 ya tambah gitu aja, nggak muluk-muluk. Yang tadinya 1 tambah, yang tadinya yang saya sampaikan tadi sekarang 4, ya, nanti targetnya menjadi ya tambah. Nah, tambahnya ya kalau tambahnya ya kalau berharap ya sing oke. Ya itulah. Kalau syukur masyarakat Wonogiri berbondong-bondong memilih Gerindra, bisa saja 29 ke Gerindra kalau masyarakat Wonogiri berbondong-bondong. Begitu aja. Oke, terima kasih Pak Ketua, luar biasa ini Pak Ketua DPC Gerindra ini yang sudah punya pengalaman dan tetap optimis untuk pemilu 2024. Sahabat sekalian, ada sebuah pepatah, peserta pemilu itu atau para caleg yang nanti akan bertemu pemilu itu seperti orang yang menjanjikan membangun sebuah jembatan, meskipun di situ tidak ada sungai. Sampai ketemu lagi di kata kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.